He's coming soon. Happy birthday.
Mari kita serahkan anak-anak sekolah Sabat ke dalam tangan Abah ya. Baru ata Yahweh Eloheinu melech olam, baru ata Yahweh Eloheinu melech olam, aser kitsanu bebisotai lebanim. Yusimka Elohim ke Efraim ke Menashe, Yusimaik Elohim ke Sarah Rivka Rahel Lea. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat ke dalam tanganmu. Bila mulai sejak dari masa kanak-kanak, masa kecil menjadi milik kesayanganmu sendiri. Segala roh kutuk nenek moyang agamawi, keturunan kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit dan kebodohan, kami tolak demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Biarlah yang ada dalam diri mereka kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai sejahtera, berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa, memberkati mereka menjadi anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa, sebentar kami merenungkan dafar Elohimmu. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh kehilanganmu dengan urapan yang sama. Kuasai alam pikiran kami, berbicara dan berotoritaslah di tengah-tengah kami di hari raya Yom Kippur ini. Dan kami siap mendengarkan dafar Elohimmu demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Ya. Silakan anak-anak sekolah Sabat ke tempat duduknya masing-masing. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini adalah tanggal 10 bulan Tisri ya. Tanggal 10 bulan Tisri tahun 5781 atau tahun 5781. Tahun yang sudah tidak muda lagi Saudara. Karena tahun ini sudah mendekati tahun 6000. Saudara, ini adalah salah satu kalender yang tertua di seluruh dunia Saudara. Karena yang lain masih berkisaran 2000 sampai 3000. Ini sudah 5000 lebih, bahkan hampir 6000 tahun. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saat hari raya Yom Kippur saya selalu merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Makanya setiap pujian, puji-pujian pertama, kedua dinaikkan itu saya bisa merasakan betapa kita itu berharganya di hadapan Tuhan. Apalagi saat kita tadi, seperti tadi kita angkat pujian Kili Bileka. Hatiku ini milikmu Saudara, bibirku ini milikmu, tanganku ini milikmu. Jadi ternyata semua tubuh kita ini bukan milik kita sendiri, tetapi semuanya adalah miliknya Tuhan. Amin. Dan Engkau telah memilihku, menebus hidupku Saudara. Kita ini telah dipilih oleh Tuhan. Bayangkan sesuatu yang dipilih itu sesuatu yang sangat istimewa. Nah hari ini kita akan merenungkan dafar Elohim. Saya akan ulang sedikit tentang apa itu Yom Kippur, karena banyak saudara kita yang saat ini ikut live streaming pasti belum banyak yang belum paham. Jadi kalau di sini sudah sering paham, tapi saya akan mengulang supaya saudara-saudara kita yang ada di rumah juga bisa mendengar tentang perayaan Yom Kippur, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita akan hari ini adalah hari raya Yom Kippur. Ya. Yom Kippur atau hari pendamaian itu tertulis di dalam kitab suci, di dalam kitab Wayikra atau kitab Imamat, pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-26 sampai 27. Perhatikan baik-baik di dalam kitab Wayikra atau kitab Imamat, pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-26 sampai 27. Saya sudah tulis, saudara menyimak dengan baik. Saudara, di sini dikatakan saudara di dalam kitab Wayikra pasal 23 ayatnya yang ke-26 dikatakan Wayedaver Yahweh el Mose Lamor, yang artinya dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan. Ya, terus ayat 27. Akbiasor lakodes hasbi'i haseyom hakipurim humikra kodes yilahem wa ineter et nafsotekem wahi krat fetem iselayahwi. Demikian pula pada tanggal 10. Saudara yang dikasih oleh Tuhan ada kata be'asar, dan kata asar artinya 10. Lakodes pada bulan, ya kan? Pada tanggal 10 bulan ke-7 Hasbi'i, ya. Itulah hari pendamaian atau hari raya Yom Kippur, ya. Hari pendamaian. Itu
itu harus menjadi pertemuan kudus bagimu. Sekarang saya kasih tahu, kita catat di sini, perhatikan ayatnya baik-baik, tolong yang saya kasih. Slide ini dibaca dengan suara yang keras ya. Kalau saya tunjuk pakai ini, saudara baca dengan suara yang keras. Perhatikan ya. 1, 2, 3. Itu harus menjadi pertemuan kudus bagimu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Itu harus menjadi pertemuan kudus bagimu. Nah, kata harus itu tidak bisa ditawar, saudara. Kalau Tuhan, Bapa Yahweh sudah berfirman harus, ya dikerjakan. Nggak bisa, wah ini sudah zaman hal yang luar biasa, zaman anugerah. Tidak, Tuhan nggak mungkin pelin-pelan, saudara. Semua itu diperintahkan karena ada maksudnya. Nah, saudara perhatikan, katakan, itu harus menjadi pertemuan kudus bagimu. Artinya kita menyiapkan diri. Kenapa hari ini kita berpuasa? Mulai tadi jam 5 ya. Mungkin ada yang jam 6, mulai jam 5 sampai besok petang. Sampai jam 6, sampai 25 jam. Karena kita belajar mendidik diri kita, tubuh kita untuk mengendalikan. Mulai entah bibirnya, entah jempolnya, entah tangannya, untuk menjauhi dari segala macam hal yang dosa. Terus dikatakan, dan kamu harus merendahkan dirimu, bukan sombong atau egois, bukan merasa saya paling menang, wah saya gembala, saya paling hebat. Tidak. Justru di sini semua diajar untuk kita merendahkan diri. Orang yang merendahkan diri itu tidak sombong, tidak egois, saudara. Dia harus merendahkan. Saudara yang dikasih, orang yang hebat saya selalu ajarkan orang yang mengulurkan tangan, bukan yang ngumpetin tangan, saudara. Orang yang hebat itu orang yang memberi jempol sama saudaranya, bukan menurunkan jempol. Artinya mari kita berubah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan kamu harus merendahkan dirimu dan mempersembahkan persembahan api-apian kepada Yahweh. Artinya bisa nggak kita mempersembahkan tubuh kita ini, dididik hari ini untuk benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Hari ini kita belajar, saudara. Makanya kalau Yom Kippur saya nggak bisa tahan kadang. Kenapa? Ternyata saya kecil di hadapan Tuhan, nggak ada apa-apanya. Apa yang perlu saya sombongkan? Mungkin secara tidak sengaja saya telah membuat luka orang. Secara tidak sengaja, saudara. Tidak sengaja saja itu sudah membuat dosa. Apalagi kalau disengaja, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kita mungkin naik sepeda atau naik motor, tahu-tahu tidak sengaja tenggorokan gatal. Terus kemudian kita mudah, nggak sengaja di bawah sana ada orang. Sekalipun nggak kena, orang itu tersinggung, kita sudah membuat luka orang. Lah apalagi kalau disengaja, saudara. Betul nggak? Jauh lebih berat. Sama, kita ngomong begini, saudara, saya sampaikan kepada saudara, wah kamu ini begini, itu saja sudah berdosa. Nggak sengaja saja, saudara, kita ngomong, wah ini begini, ini sudah dosa. Apalagi dengan niat yang memang disengaja, itu sudah berdosa, saudara. Makanya Tuhan menuntut kita benar-benar kudus. Nuntut Tuhan nuntut kita ini, Bapa Yahweh nuntut kita ini benar-benar tahir, saudara. Terus kita lanjutkan. Nah, sekarang apa itu Yom Kippur? Yang kedua, tanggalnya sudah tahu. Jadi Yom Kippur yang diperingati tanggalnya harus tanggal 10 bulan 7 atau bulan Tisri. Jadi Yom Kippur itu harus tanggal 10, nggak bisa saudara merayakan minggu depan saja, sudah nggak bisa. Harus tanggalnya. Itu sama dengan kalau hari raya Peshah, harus tanggal 14 bulan Nisan. Jadi nggak bisa. Nah, kebanyakan kita merayakan sekarang Peshah, bulan depan Peshah lagi ya. Ada orang Peshah sekolah Sabat misalnya. Ya nggak bisa, Peshah itu yang ngatur Tuhan. Tanggalnya harus 14 bulan Nisan. Karena tepat tanggal itu Yesua juga disalib. Nggak mungkin disalib sekarang, minggu depan disalib lagi. Jadi saudara, ada aturan yang memang Tuhan buat. Jadi kita nggak bisa buat aturannya sendiri. Nah, apa hari raya Yom Kippur itu? Dan kenapa kita harus merayakan? Kita lihat saudara, apa itu hari raya? Yang pertama, hari raya Yom Kippur adalah hari raya yang diperintahkan Bapa Yahweh untuk dirayakan. Namanya perintah untuk dirayakan, ya kita rayakan. Amin. Saudara, saya punya teman-teman rekan yang beda iman dengan kita.
Dia udah tahu kalau saya selalu ibadahnya Sabat, saudara. Mereka sudah tahu kalau saya selalu Sabat. Nah, hari ini saya bilang saya nanti sore ibadah. Lu Mas, ada ibadah apa? Lu bukannya kemarin sudah ibadah. Saya bilang hari ini ada perayaan Yom Kippur. Nah, kesempatan untuk kita bersaksi apa itu Yom Kippur. Sekali lagi, Yom Kippur adalah hari raya. Yom Kippur adalah hari raya yang diperintahkan Bapa Yahweh. Jadi yang memerintahkan, yang membuat aturan Tuhan sendiri, bukan kita. Kemudian yang kedua, hari raya Yom Kippur jatuh pada tanggal 10 bulan Tisri. Jadi bukan bulan yang lain, nggak bisa kita bulan depan atau bulan sebelumnya, nggak bisa. Jadi harus tanggal 10 bulan Tisri, 10 hari setelah Yom Teruah atau Rosh Hashanah. Ya, setelah tanggal 1 Tisri. Nah, bulan ke-7 ya adalah hari raya yang paling kudus bagi orang Yahudi. Dan pada saat inilah imam besar dapat masuk ke ruang Maha Kudus. Jadi hari raya ini adalah hari raya yang paling kudus dari antara seluruh hari raya. Dan kalau waktu itu ada di Bait Suci atau Kemah Suci ini, setahun sekali imam besar masuk ruang Maha Kudus. Jadi tidak asal masuk saja, saudara. Hanya setahun sekali. Yaitu setahun sekali mereka imam besar itu bisa masuk ruang Maha Kudus. Kapan? Ya saat Yom Kippur. Makanya Yom Kippur itu harus kudus. Karena kalau sampai imamnya nggak kudus masuk ruang Maha Kudus, mati, saudara. Dan ini mengerikan, makanya diajar. Kalau pas pada tanggal 10 bulan Tisri, di Israel semua Torah sampai digulungin kain kafan atau kain putih. Semuanya, saudara. Dan orang pakai baju putih dan mereka saling berdamai, berpelukan. Mereka sungguh-sungguh. Nah, inilah waktunya kita berdamai dengan manusia dan berdamai dengan Tuhan. Amin. Nggak ada lagi yang disombongkan, nggak ada lagi yang tinggikan bahwa saya paling bisa, saya mampu. Enggak, kita nggak akan pernah bisa. Kita ini tidak ada apa-apanya di luar Tuhan. Jadi saudara, ini yang kedua. Yang ketiga, pada hari raya ini orang Israel harus memikirkan fakta bahwa mereka penuh dengan dosa, termasuk saya dan saudara, ya. Dan dosa itulah yang memisahkan mereka dengan Bapa Yahweh Elohim. Dan pada zaman dulu darah sebagai tanda untuk mendamaikan dosa imam dan umatnya. Jadi tetap pakai darah, artinya orang bisa diampuni dengan darah. Makanya kitab Nabi Yeshayahu pasal 1 ayat 18 dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju, saudara. Artinya sekalipun kita berdosa, Bapa itu sangat mengasihi kita luar biasa. Amin. Nggak ada orang tua yang nggak sayang sama anaknya. Nah, kadang anaknya itulah yang bandel sendiri, saudara, yang tidak mau diatur oleh orang tuanya. Bapa sudah mengatur kita. Inilah faktanya, saudara. Kita suruh merenungkan. Yang keempat, kata pendamaian atau kippurim berarti melingkupi. Nah, melingkupi kata yang sama digunakan untuk menggambarkan hari pendamaian, juga digunakan untuk menggambarkan tindakan Noah ketika melapisi baterainya dengan ter. Noah dengan air bah penghakiman, demikian juga darah menjadi agen penyelamat memisahkan dosa dengan kita. Artinya Noah di dalam bahtera terselamatkan dari bencana air bah yang begitu besar. Tertutup, dilapisi dengan apa? Tadi menggambarkan kita itu dirangkul, dilingkupi. Makanya kitab suci di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian ditulis bahwa Elohim merah kefet. Di alam semesta itu merah kefet itu bukan melayang-layang, tapi dia mengerami, melingkupi, saudara. Artinya menutupi. Bayangkan kita dipeluk orang yang kita kasihi saja sudah senang, apalagi yang melingkupi itu Bapa Yahweh. Amin. Yang melingkupi itu Tuhan sendiri. Begitu berharganya kita yang luar biasa. Kita lanjutkan, ya. Poin B, makna dari hari raya Yom Kippur 1. Saat dari raya ini imam harus mengambil 2 kambing jantan dan 2 loh batu yang dimasukkan ke dalam periuk, dan dibuat undi. Yang satu akan dipahat ditulis untuk Tuhan atau untuk Bapa Yahweh, dan satu akan dipahat ditulis untuk Azazel atau penyebab kesalahan. Jadi begini, saudara,
imam, itu imam besar akan mengambil 2 kambing atau 2 domba jantan. Kemudian dia mengambil periuk dan dikasih loh batu. Nanti dikasih undi, mana yang untuk Azazel, mana yang untuk Tuhan. Nah, setelah sudah selesai, saudara, yang untuk Tuhan, inilah yang darahnya, kambingnya dipotong. Dan darahnya diambil, dipercikkan ke perangkat bait suci. Jadi ini imam besar masuk ruang Maha Kudus, kakinya itu diikat, dikasih giring-giring namanya di kitab suci. Dia jalan dan diulur. Nanti dia mulai masuk ruang kudus. Dia taruh di percikan, mulai ke menorah dan sebagainya, sampai ruang Maha Kudus, sampai ke tabut, dan darahnya dipercikan. Kemudian saudara, nah, tanda dia berdamai dengan Elohim dengan darah. Nah, yang untuk Azazel, nanti dombanya dikasih kalungi tali kirmisi dan dibuang ke padang gurun, dan saat ditemukan sudah mati. Kemudian apa yang terjadi? Tali kirmisinya itu sudah putih. Itu menggambarkan pengampunannya Elohim itu sempurna. Amin. Jadi perlu dengan darah. Inilah waktunya imam besar masuk ruang Maha Kudus. Makanya imam besarnya harus kudus. Karena kalau sampai dia tidak kudus masuk ruang Maha Kudus, dia akan mati. Makanya kenapa diikat dan kakinya dikasih giring-giring, supaya kalau seandainya mati ini, jenazahnya bisa ditarik. Karena kalau enggak ada yang bisa ngambil. Karena pasti mati semua. Wong imam saja mati kok. Makanya imam itu diajar, dituntut untuk kudus. Ya saudara, terus lanjutkan. Nah, kambing yang satu ada pahatan untuk Tuhan dan diolah dipersembahkan kepada Yahweh, yang tadi saya sampaikan. Terus kambing yang satu lagi yang dipahat untuk Azazel akan dikalungi tali kirmisi dan dipahat buang padang gurun, sehingga saat ditemukan orang dalam keadaan mati dan tali kirmisi itu sudah berubah putih. Inilah menggenapi kitab Yesayahu pasal 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju. Nah, ini Yesayahu pasal 1 ayat. Lekunae weni waha yoman Yahweh im yiyu katakai hasanim kaselek yalbinu im yadeinu katola kasemer yiyu. Datanglah sekarang dan biarlah kita berperkara. Yahweh berfirman, sekalipun dosa-dosamu merah menyala, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah tua, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi ini pengampunan. Makanya hari ini kita belajar untuk mengampuni. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa kita dituntut untuk mengampuni? Karena kalau kita tidak mengampuni orang, Bapa kita tidak mengampuni kita. Makanya konsekuensinya itu ada. Kalau kita tetap egois, Tuhan nggak mengampuni kita. Nggak gampang kan saudara? Ternyata jadi orang Nasrani itu tidak segampang yang orang pikir. Nggak bisa mengampuni saja loh, nggak diampuni. Jikalau engkau tidak mengampuni saudaramu, maka Bapamu yang di Samayim tidak mengampuni. Ternyata nggak mengampuni saja kok nggak diampuni. Berarti kan harus gitu. Ada orang yang punya pendapat gini, sampai kapanpun saya tidak akan mengampuni. Padahal kalau tidak mengampuni, Bapa kita tidak mengampuni kita. Justru inilah momen penting Yom Kippur, supaya kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Amin. Amin. Makanya saya anjurkan nanti saudara, baik saudara yang ada di tempat ini maupun nanti kalau saudara sudah keluar di dunia Facebook atau Instagram atau apapun, saudara ketik saya mohon maaf. Amin. Amin. Masalah orang mau mengampuni sama kita apa tidak itu bukan haknya kita, tapi kita harus belajar untuk berjiwa besar. Amin. Makanya saya nggak pernah malu. Saya sebagai gembala di sini selalu bilang saya minta maaf terlebih dahulu. Saya nggak pernah malu. Kalau memang saya salah, saudara. Karena saya yakin selama setahun yang lalu setelah Yom Kippur, saya pernah mengecewakan saudara. Saya bisa membuat luka hati saudara. Pernah ngomong yang nggak enak sama saudara. Itu pasti bisa saja, secara sengaja maupun tidak. Hari ini saya mau belajar untuk minta maaf. Amin. Kemudian saudara, nah, yang kedua, Daniel juga mengerti betapa hari pendamaian sangat penting dalam rencana Bapa Yahweh untuk masa depan. Daniel 9 ayat 24, Nabi Daniel mencatat arti hari raya ini. Bayangkan Daniel saja tahu, ya, Daniel saja merasa mengerti apa itu hari pendamaian yang sangat penting. Perhatikan saya bacakan buat saudara ya. Daniel pasal 9 ayatnya 24. Saya bacakan saudara. Daniel 9 ya ayat 24. 70 pekan telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus
untuk melenyapkan pelanggaran. Perhatikan kata melenyapkan pelanggaran. Dan untuk mengakhiri dosa. Jadi melenyapkan pelanggarannya dihapus, dosanya di stop, ya. Dan untuk menghapus kesalahan, dan untuk mendatangkan kebenaran kekal, dan untuk memeteraikan penglihatan dan nubuat, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Mengurapi yang maha kudus adalah kepada Yeshua, sang Kohen Gadol atau imam besar. Amin. Kita lanjutkan saudara, ya. Perhatikan kata yang saya tulis, melenyapkan pelanggaran. Pengampunan Elohim itu sempurna saudara. Beda dengan manusia. Manusia bilang saya minta maaf ya, pulang bisa ngedumel saudara. Masih marah bisa aja bawa hati. Tetapi kalau Tuhan, aku sudah mengampuni, pasti diampuni. Amin. Melenyapkan pelanggaran. Kemudian mengakhiri dosa. Ya hari inilah stop dosa. Kalau kita masih sering berbuat dosa, stop. Kalau saya masih sering ngomong kasar, saya akan stop. Saya masih sering ngomong bohong, saya stop. Saya masih mencuri, saya stop. Saya masih berdusta, saya stop. Saya apapun yang saya kerjakan yang berhubungan dengan dosa, saya akhiri. Kita lanjutkan saudara. Menghapus kesalahan. Bisa nggak kita menghapus kesalahan orang? Kalau namanya menghapus, saya kasih gambaran. Saya menulis pakai pensil. Kemudian saya hapus. Tulisannya kelihatan nggak? Nggak kelihatan karena sudah dihapus. Artinya begitu saudara punya permasalahan dengan seseorang dan saudara sudah menghapus kesalahan orang itu, jangan pernah diingat lagi. Apalagi bantu. Wah saya itu orang itu terpuruk, saya bantu. Nggak usah diingat lagi. Karena kita sudah menolong. Amin. Karena upah kita akan jauh lebih besar di Samaria. Terus kita lanjutkan. Mendatangkan kebenaran kekal. Kalau tiga ini kita lakukan, pasti kebenaran akan ada dalam diri kita. Amin. Mulai disingkapkan, mulai kita belajar. Kita lanjutkan saudara. Mengurapi yang maha kudus ini mengacu kepada Yeshua HaMashiach. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di situ kita sudah belajar bagaimana Elohim mengajarkan kita hal yang luar biasa, ya. Inilah Daniel sampai menulis hal yang luar biasa. Yang ketiga, kasih memiliki peranan penting dalam hari raya Yom Kippur, di mana kasih Bapa Yahweh dengan pengorbanan Yeshua di kayu salib. Jadi ternyata kasih itu memiliki peranan penting. Kalau Bapa Yahweh tidak mengasihi kita, nggak mungkin bisa. Kita ini siapa? Kita ini orang goyim, saudara. Orang yang tidak kenal kebenaran loh. Lah kalau Israel memang anak sulungnya, saudara. Betul nggak, saudara? Kalau Israel adalah anak sulungku, kebun anggurku, kata Yahweh. Jadi artinya kalau Israel memang anaknya Elohim, nah kita siapa? Tidak kenal. Tetapi karena Yeshua mengasihi kita, maka kita bisa diselamatkan. Cuman anehnya saudara, sudah dikasih tahu nih, anehnya. Orang bilang saya juga Israel, saya Israel rohani. Tetapi hal yang berhubungan dengan Israel ditolak. Ini aneh saudara, saya Israel rohani. Ya apa yang berhubungan dengan apa yang diajarkan di kitab suci yang bersumber dari Israel, ya kita ikutin dong saudara. Amin. Kita belajar untuk mulai taat. Bukan memaksa tetapi belajar untuk kita taat saudara. Jadi memiliki peran Ifrim atau Ibrani 9 ayat 12. Perhatikan Ibrani 9 ayat 12. Saya bacakan buat saudara. Ifrim ayat 12. Bahkan dia telah masuk sekali untuk selamanya ke dalam tempat maha kudus untuk memperoleh penebusan kekal. Tidak dengan darah domba jantan dan anak lembu, melainkan dengan darahnya sendiri, saudara. Yeshua HaMashiach. Makanya Yeshua HaMashiach itu Kohen Gadol, imam besar kita. Kita nggak perlu lagi sekarang pakai domba. Kenapa? Karena darah domba Yeshua HaMashiach, Elohim kita justru sudah tertumpah untuk kita. Amin. Dengan darah yang mahal. Makanya kalau Yeshua pakai darah yang mahal, kita nggak perlu kita harus menghormati. Kita nggak perlu lagi korban pakai domba. Kenapa? Karena Yeshua sudah membeli kita. Makanya selalu saya kasih tahu ilustrasinya. Kita ini jangan istilahnya menebus. Kata menebus itu nggak tepat kalau buat kita. Kalau buat Israel memang tepat. Karena Israel itu anaknya. Karena kalau anaknya hilang, ditebus. Sama dengan saya punya HP. HP ini hilang ditemu orang. Berarti saya harus nebus. Karena ini punya saya. Tetapi saya nggak punya HP. Saya pengen punya HP namanya beli.
Nah, Israel itu miliknya Tuhan, makanya begitu dia terhilang ditebus. Kita orang goyim, makanya kita dibeli. Dan kita sudah dibeli dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Hamasiah. Amin. Nah, kalau kita sudah dibeli berarti kita miliknya Yeshua, miliknya Bapa Yahweh. Jadi kita nggak berkuasa lagi, nggak ada yang perlu disombongkan lagi. Kita sudah menjadi anaknya. Kita sudah dibeli, saudara. Kita lanjutkan, saudara, ya. Nah, sekarang saya beri tema ini tentang Yom Kippur. Saya buat supaya saudara tahu kenapa harus merayakan Yom Kippur tadi, ya. Kenapa harus merayakan Yom Kippur, tanggalnya segala macam harus tepat. Saudara, jauh sebelum orang minta maaf. Bayangkan kita ini sudah tahun berapa? 5.781, hampir 6.000 tahun. Kitab ini sudah ditulis bahwa ada namanya Hari Raya Pendamaian atau Yom Kippur. Kita saling mengasihi, saling mengampuni. Lah kok kita nggak pernah lakukan? Padahal ini sudah seandainya ada yang kita minta maaf, lah berarti kitab suci sudah mengajarkan jauh lebih dulu. Betul nggak, saudara? Tuhan sudah ajarkan. Nah, hari ini saya beri tema Yom Kippur kita kali ini adalah Livenu Tahor atau Lev Tahor, saudara. Nah, artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, Livenu Tahor artinya hati yang bersih. Amin. Kita diajar untuk memiliki hati yang bersih. Nah, hari ini, tahun lalu saya bilang kembali hati, kembali kepada nol. Tema tahun lalu. Artinya kita mulai nol lagi. Tidak ada lagi tanggungan. Nah, selama nol tadi, kita mungkin sudah selama 1 tahun ini banyak lagi kesalahan yang kita buat. Kita bersungut-sungut, kita marah, kita emosi, kita macam-macam. Mungkin kita banyak hal, apalagi dengan situasi Indonesia yang saat ini mengalami COVID di seluruh dunia. Mungkin yang tadinya biasa saja banyak berkatnya luar biasa mulai menurun. Mulai yang tadinya suami istri dekat mulai bersungut-sungut, omsetnya keluar, kurang, tanamannya juga nggak laku, apalagi pertanian sekarang harganya nggak laku. Wah, bisa saja gampang emosi, saudara. Tapi sekali lagi hari ini bukan lagi dienolkan, tetapi dibersihkan dengan baik. Amin. Nah, hari ini kita harus memakai hati yang bersih. Kita akan lihat, saudara, ayatnya kita baca bersama-sama. Yuk, kita baca bersama-sama, ya. 1, 2, 3. Tehillim atau Mazmur 51 ayat 12. 1, 2, 3. Lev Tahor berali Elohim beruah Nachon Hades berkhirbi. Ya Elohim, ciptakanlah bagiku hati yang bersih, dan baruilah dalam diriku roh yang diteguhkan. Nah, sekarang perhatikan ayat ini cuma 1 ayat. Tetapi kalau saudara memaknainya dengan baik, saudara akan menemukan harta karun yang luar biasa. Menemukan ayat yang begitu dahsyat buat kita. Ayat ini bukan hanya menemplak kita, saudara. Tetapi ayat ini mengajar kita bagaimana memposisikan kita kepada Elohim. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita akan lihat, perhatikan apa yang ada di ayat ini, saudara. Yang pertama kita akan lihat, ya. Apa yang ada? Pada hari raya Yom Kippur ini, biarlah Elohim menciptakan hati yang baru. Berarti bukan berarti kita operasi, tidak. Tuhan sanggup merubah hati yang tidak baik tadi menjadi hati yang baru. Makanya kita disebut ciptaan yang baru, ya. Saudara, menciptakan hati yang baru artinya apa? Hati yang sehat. Amin, saudara. Jadi hati kita itu, hati yang diciptakan Bapa Yahweh itu hati yang sehat, bukan hati yang sakit. Kalau hati yang sakit, kita menderita, betul nggak? Orang sakit hati itu menderita. Makanya Tuhan hari ini ciptakan buat kita hati yang sehat. Amin. Amin. Jadi supaya hati kita sehat. Kalau hatinya sehat, gak ada sakit hati. Gak perlu kita sakit hati lagi. Gak perlu kita marah-marah, kita gak perlu, saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita gak perlu sakit hati. Kenapa? Hati kita sudah sehat. Amin. Yang kedua, hati yang baik. Yang pertama, hati sehat. Kalau hatinya sehat,
maka kita harus baik. Amin. Wong hatinya sudah sehat, nggak ada lagi yang sakit hati, berarti hati kita akan menjadi hati yang baik. Amin, saudara. Benar-benar baik, tidak boleh pura-pura baik. Nak baik ya harus baik, saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati kita harus baik. Yang ketiga, hatinya harus gembira. Kalau hatinya sehat, hatinya itu baik, isinya hatinya gembira. Makanya kitab suci ajarkan apa? Hati yang gembira adalah obat. Buat hati kita gembira, imun tubuh kita akan muncul. Situasi seperti ini, saudara, kita harus bersuka cita. Terus wah Pak, banyak masalah yang saya hadapi. Tetap kita bersuka cita. Karena Tuhan yang di dalam diri kita itu jauh lebih besar kuasanya apapun. Saudara, kita bisa melakukan hal apapun. Kalau saudara yang ikut WA sama saya hari pagi tadi, mau di grup mau tidak, saya mengirimkan renungan pagi tadi tentang apa judulnya? Membalikkan keadaan. Saudara. Kalau saudara baca pasti menyimak. Ternyata Tuhan itu sanggup membalikkan keadaan kita. Kalau kita mau melakukan, bisa membalikkan keadaan dengan luar biasa. Jadi yang kita nggak bisa berbuat apa-apa, Tuhan bisa membalikkannya itu dengan luar biasa. Bayangkan saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Israel dicemooh oleh orang Filistin, tidak ada satupun yang berani. Tetapi Daud sanggup membalikkan keadaan. Cemoohan itu menjadi kemenangan. Amin. Saudara yang dikasih, kemudian perjamuan di Kana, itu rasa malu kalau sampai orang mantu kekurangan makanan, itu malunya luar biasa, saudara. Tetapi di tangan Yesua, saudara, Yesua sanggup membalikkan keadaan. Amin. Dari kekurangan anggur menjadi kelimpahan dan bahkan jauh lebih baik. Amin. Jadi kita itu sebenarnya punya power, punya kekuatan untuk membalikkan keadaan. Tinggal kita berani nggak. Oleh sebab itu buat hati kita gembira. Kalau hati kita ini gembira, kita nggak ketahuan punya masalah. Betul nggak, saudara? Tetap happy saja kok, enjoy kok saja kok. Jadi punya masalah nggak punya masalah, yang penting tetap kita sukacita. Amin. Karena Tuhan kita itu luar biasa. Terus bukan berarti Bapak, berarti saya nggak punya masalah. Ya bisa saja, emang saya dipikir saya nggak pernah punya masalah. Ya tetap aja, saudara. Tetapi tetap sukacita. Amin. Karena Elohim kita. Jadi yang pertama, saudara, sekali lagi, Tuhan biarkan hati ini, hari ini kita diciptakan hati, menciptakan hati yang baru buat kita. Amin. Kalau sudah diciptakan hati yang baru dan hati yang bersih, maka harus hati kita sehat. Sekali lagi, kalau kita hari ini mau diciptakan hati kita menjadi bersih, buat hati kita menjadi sehat. Selesaikan masalah kita dengan siapapun, baik sesama maupun orang lain. Dua, buat hati kita menjadi baik. Sesuatu yang tidak baik dibuang. Kalau kita punya buah, ada buah yang busuk sedikit, buahnya dimakan apa dibuang? Buang. Yang dimakan tetap yang bagus. Yang ketiga, di hati yang gembira. Yang terakhir, pada hari raya Yom Kippur, roh kita diperbaharui. Tapi dimulai dari hati dulu yang bersih. Baru roh kita ini akan diperbaharui dengan yang bersih tadi. Dan teguh, artinya tidak mudah goyah. Nah, hati kita itu bersih, hati kita itu sehat, hati kita itu baik, hati kita itu gembira, kita nggak akan mudah. Orang mau ngapain kita cuek, betul nggak? Oh, itu bukan masalah saya kok. Kamu mau jelekin saya, itu bukan haknya saya. Saya lebih cinta sama Tuhan saya. Amin. Itu dosanya bukan kita yang nanggung. Jadi iman kita artinya kita tidak mudah goyah, kuat menghadapi tantangan apapun, tantangan sebesar apapun. Roh yang taat Aba Yahweh Besem Yeshua Masya. Jadi kita tetap taat. Roh kita tetap taat kepada Bapa Yahweh Besem Yeshua. Yang kedua, roh yang tertuju hanya kepada Elohim. Jadi roh yang kuat itu roh yang taat setia. Kemudian saudara yang dikasih, roh yang tertuju hanya pada Elohim. Jadi fokusnya hanya pada Tuhan, bukan fokus pada masalahnya, tetapi fokusnya kepada Elohim. Amin. Jadi mulai hari ini, mulai kita rubah pola kita. Dan saya rindu saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebentar kita akan memasuki puncaknya Yom Kippur bagi Kehilat Bodulayapi. Saudara, ya. Yang terakhir, saya ucapkan Kak Samea Yom Kippur 10 Tisri 5781. Saya selalu buat tulisan ini karena saya senang, saudara.
Tulisan ini dikatakan begini saudara, Shalom Fa'aret, Shalom Belef. Artinya damai di bumi tapi damai juga di hati. Amin. Kalau kita damai di bumi ini maka kita akan membuat damai di hati kita. Saudara kalau berdamai dengan siapapun saudara akan damai sukacita dimanapun saudara berada. Hati saudara pun damai. Kita baca bersama-sama. Yuk, kita baca bersama-sama. Yuk saudara yang kasih Tuhan. Ya, kita baca bersama-sama. Berdiri, kita balik berdiri ya. Sudah, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dengan Leftaor untuk menjadi kuat dan teguh di dalam iman kepada Allah Yahweh besem Yeshua Hamasiah. Haleluya, amin. Yes. Kata Leftaornya diganti hati yang bersih. Oke, 1, 2, 3. Dengan hati yang bersih untuk menjadi kuat dan teguh di dalam iman kepada apa Yahweh besem Yeshua Hamasiah. Haleluya, amin. Yes. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan.